Berikutnya, masih figural. Carilah gambar yang berbeda dari kelima pilihan ini. Nah, untuk menyelesaikan sama seperti sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan soal figural tidak hanya dari segi bentuk saja, tapi bisa dilihat dari rotasi kah atau jumlah. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar ini, itu bisa kita menemukan jawabannya dari segi rotasi atau arah ya. Nah, coba perhatikan di sini arah panah yang ini itu selalu menuju ke luar gitu. Mengarah keluar ya. Kita cek yang sama. Itu pun juga ini. Mengarah keluar. Kalau ini juga mengarah keluar. Nah, ini juga mengarah keluar. Sedangkan yang bagian E itu mengarah ke dalam. Arah panahnya. Dalam tetap mengarah di dalam segi 4 ya. Sehingga kalau kita mau mencari yang berbeda, maka jawaban yang tepat adalah bagian E. Oke. Soal berikutnya, carilah kubus yang sesuai. Ini masih soal figural ya. Nah, cuma pertanyaan yang berbeda. Di sini disediakan jaring-jaring kubus, kemudian pilihannya ada 5 kubus. Nah, pertanyaannya adalah ketika misalkan ini jaring-jaring kita satukan, maka mana kubus yang benar gitu. Nah, sekarang coba kita cek di sini. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita perhatikan sisi segitiga dengan segi 4 atau sisi yang berjauhan. Itu adalah yang tidak mungkin menyatu ya. Jadi ketika misalkan jaring-jaring ini saya satukan, logikanya adalah segitiga dengan segi 4 tidak akan berdekatan. Maka langkah yang pertama adalah kita seleksi dari pilihan. Ketika ada dari pilihan yang segitiga dengan segi 4 berdekatan, maka itu sudah salah. Nah, coba kita cek bagian A. Bagian A segitiga dengan segi 4 berdekatan. Maka ini sudah salah. Kemudian B juga berdekatan. Berarti sudah salah juga. Bagian C kita tidak bisa mengambil kesimpulan karena tidak ada segitiga. Bagian D ada segitiga dengan segi 4. Maka ini juga salah. Bagian E juga kita tidak bisa ambil kesimpulan karena tidak ada segi 4. Nah, jadi kalau cara seperti ini artinya pilihan semakin sedikit. Jadi sisa C dengan E. Nah, berikutnya itu adalah bagaimana caranya supaya salah satu dari kedua pilihan ini kita mendapatkan mana yang salah gitu. Jadi kita tidak mencari yang benar, tapi kita mencari yang kemungkinan besar dia salah. Nah, coba kita cek di sini. Perhatikan ada segitiga. Kalau dari sisi sini segitiga itu tentunya sisi segitiga ini itu ketika misalkan kita satukan jaring-jaringnya menjadi kubus akan bertemu dengan sisi ini kan, secara logika akan bertemu dengan sisi ini, sehingga ini ujung ini akan bertemu dengan sisi yang kosong. Nah, sekarang coba kita cek bagian E. Bagian E di sini itu ketemunya adalah sisi yang kosong, padahal seharusnya di sini adalah sisi segitiga yang di bawah ini itu tentunya akan ketemu dengan sisi yang ada gambarnya gitu. Tidak mungkin ada yang kosong. Berarti logikanya ini terbalik kan? Maka saya sudah pastikan bahwa bagian E juga sudah salah gitu. Nah, sehingga karena sudah 4 yang salah dan hanya tersisa 1, maka langsung saja jawabannya adalah C. Kayak gitu. Soal berikutnya adalah perbandingan. Di sini diketahui bahwa satu tim yang terdiri atas 16 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 9 hari. Jadi 16 orang bisa menyelesaikan dalam waktu 9 hari. Nah, kemudian bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit. Bila 4 orang tidak dapat bekerja, berarti logikanya kalau 4 orang tidak dapat bekerja berarti sisa orang yang bekerja adalah ya 12 orang gitu. Kemudian berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan, berarti berapa dari hari 9 kemudian berapa hari kita tambahkan supaya bisa menyelesaikan pekerjaan. Nah, tentunya kita harus tahu dulu berapakah
hari yang diperlukan untuk 12 orang pekerja gitu. Nah, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, artinya berbicara tentang masalah waktu dan jumlah, maka kita bisa simpulkan bahwa ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, karena dia perbandingan berbalik nilai, maka tentunya cukup dikalikan saja ini dengan ini gitu. Sehingga diperoleh 16 kali 9 sama dengan 12 kali X. Berikutnya adalah kita pindahkan sini menjadi berdasarkan aturan ya, aturan operasi atau persamaan. 16 kali 9 per 12 itu sama dengan X. Sehingga kalau misalkan saya sederhanakan ini, itu kan 12 dengan 16 itu masing-masing bagi 4 ya. Berarti di sini sisa 4, di sini sisa 3. Berarti 4 kali 9 per 3 sama dengan X. Nah, kemudian 9 dengan 3-nya masih bisa dibagi, berarti 3. Kemudian 3 kali 4 ya 12, maka X-nya sama dengan 12 hari. Gitu. Maka untuk 12 orang pekerja bisa menyelesaikan 12 hari kan. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa persen penambahan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi artinya penambahan yang kita cari, yang awalnya 9 hari menjadi 12 hari, maka tambahannya itu adalah ya 3 hari kan. 12 kurang 9, 3 hari penambahan. Kemudian dibagi dengan berapa hari sebelumnya, ya 9 hari. Terus karena bentuk persentasi kali 100% gitu. Sehingga diperolehlah 1/3 kali 100% atau sama dengan 100 bagi 3 ya hasilnya pasti 33,3 sekian persen. Maka jawaban yang tepat adalah bagian C. Berikutnya, ini adalah tipikal soal himpunan ya, soal cerita. Dalam kegiatan kerja bakti ada 20 orang membawa cangkul. Oke, membawa cangkul itu ada 20 orang. Kemudian ada membawa arit. Kalau arit itu sebanyak 40 orang. Nah, kemudian yang membawa kedua-duanya itu berarti sudah termasuk ya, adalah 10. Jadi kalau misalkan kita gambarkan begini dia bentuknya, tapi sebenarnya sih tanpa menggambarkan kita bisa menemukan jawabannya. Sebentar triknya. Di sini kan ada 20, di sini 40 cangkul arit, membawa kedua-duanya 10. Nah, kemudian yang tidak membawa kedua-duanya adalah 15, berarti di luar kan. Nah, ini adalah himpunan semestanya. Gitu. Nah, sekarang di sini adalah triknya yang perlu kita lakukan. Kalau pertanyaannya berapakah banyaknya orang yang ikut bekerja bakti, berarti total. Totalnya itu sama dengan, caranya adalah jumlahkan saja semua. 20, 40 dengan 15. Kecuali yang 10 itu dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena 10 ini letaknya artinya sudah termasuk di antara 20 dengan 40. Jadi caranya adalah cukup jumlahkan 20 ditambah dengan 40. Kemudian karena ini adalah irisan ya dikurangi 10 terus ditambah dengan 15 gitu. Nah, sehingga diperolehlah di sini dapat 60 minus ini ditambah 5 ya. Hasilnya adalah 65. Jadi total yang kerja bakti itu adalah 65 orang. Ujian B. Soal berikutnya. Nilai rata-rata siswa putra adalah 78 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika nilai rata-rata siswa dalam kelas adalah 73, maka perbandingan banyaknya siswa putra dan siswa putri adalah berapa? Oke, langsung saja ke tipsnya untuk mengerjakan soal kayak gini. Kalau kita diberikan pertanyaan tentang perbandingan tentang masalah di kelas, ada diketahui rata-rata laki-laki, siswa laki-laki, siswa perempuan, dan siswa rata-rata total. Maka cara cepatnya adalah cukup kayak gini. Perbandingan laki-laki atau putra itu tidak lain daripada selisih
dari rata-ratanya total dan rata-ratanya putri gitu. Nah, sehingga saya peroleh 73 dikurangi dengan 70, hasilnya adalah ya 3 gitu. Oke. Nah, kemudian perbandingannya untuk putri, ya kebalikannya, berarti selisih dari total, rata-rata total dikurangi dengan selisih dari rata-rata putra, diperoleh di sini 73 dikurangi dengan 78, hasilnya adalah minus 5. Karena berbicara tentang selisih ya harusnya positif gitu. Maka perbandingan putra dengan putri adalah ya 3 banding 5. Selesai. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Oke, soal berikutnya, 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri atas 3 orang. Jadi ini tipikal soal analitis ya. A harus berada dalam satu tim dengan D. B tidak boleh setim dengan G atau C. C tidak boleh dipisahkan dengan I. E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Sedangkan F harus dipisahkan dengan A untuk tiap tim yang dibentuk adalah berapa gitu. Nah, sekarang untuk menjawab soal yang kayak gini itu adalah kita cukup menganalisis satu persatu pernyataannya. Nah, sekarang contohnya gini ya, coba perhatikan ini. A itu berada dalam satu tim dengan D. Logikanya apa? Berarti A dengan D itu selalu sama, tidak boleh dipisahkan gitu. Nah, sekarang kita cek ketika ada A dengan D, dia terpisah dalam 2 kelompok, maka itu sudah salah. Nah, coba kita perhatikan. Ini A, ini D, satu kelompok, berarti ini benar ya. Bagian B, A di sini D, gitu. Dia terpisah. Ini kan logikanya masing-masing satu kelompok ya. Dia terpisah A dengan D, maka ini sudah dipastikan salah. Bagian C, A dengan D juga terpisah, maka C juga salah. Berikutnya, A dengan D ini sama ya, terus ini juga sama, berarti aman ya. Untuk pernyataan pertama itu bisa menghabiskan atau menyeleksi 2 pilihan, berarti sisa 3 pilihan. Nah, berikutnya kita cek pernyataan B ini. B tidak boleh setim dengan G atau C. Oke, kalau seperti ini jangan dulu ambil ya pernyataan yang ingkarannya. Nah, coba kalau misalkan kita cek pernyataan ketiga, C tidak boleh dipisahkan dengan I. C tidak boleh dipisahkan dengan I. Logikanya apa? Berarti C dengan I itu selalu sama. Oke, sekarang kita tidak usah perhatikan B dengan C karena sudah salah. Sekarang kita fokus ke A, D, E. Kita cek ketika C dengan I terpisah, maka itu sudah salah. Sekarang perhatikan bagian A. Bagian A di sini I, kemudian C di sini. Dia berpisah atau pisah kelompok. Nah, sehingga bagian A salah. Berikutnya bagian D. Bagian D itu di sini ini I-nya, terus ini C-nya. Berpisah juga. Maka bagian D salah. Terus E di sini C dengan I sama, satu kelompok. Maka karena tidak ada lagi pilihan, semua salah kecuali E, maka jawaban yang tepat adalah bagian E. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat ya. Dadah!